Halo pemirsa, Anda menyaksikan Simpo Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih Amerika Serikat. Isu stabilitas di Asia Tenggara dan Gaza jadi topik yang dibahas. Ya, keduanya bertemu di Oval Office dan melakukan pembicaraan empat mata. Ketika menyambut kedatangan Prabowo Subianto ke Gedung Putih, Presiden AS Joe Biden menyatakan ingin membahas isu stabilitas di Laut Cina Selatan dan juga Gaza. We'll discuss also global challenges. Tahanan pangan dan juga transisi energi. Sementara Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya hubungan kedua negara yang saat ini mencapai usia 75 tahun. United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship, and I would like to work towards this end, that we have a strong cooperation. Sementara juru bicara Gedung Putih menyebut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joe Biden merupakan pertemuan yang sangat penting mengingat Indonesia dan Amerika sama-sama negara demokrasi terbesar nomor 2 dan nomor 3 di dunia yang memegang teguh nilai-nilai yang sama. Amerika Serikat adalah negara kedua yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya melawat ke Tiongkok. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Joe Biden merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh sejumlah pengamat di Amerika Serikat dan negara-negara barat yang ingin mengetahui apakah Indonesia di bawah Presiden Prabowo akan condong ke Tiongkok atau Amerika Serikat. Dan setelah kunjungan dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Peru untuk KTT APEC dan selanjutnya Brazil untuk KTT G20. Dari Gedung Putih di Washington DC, Riut Wasikal dan Valdia Baraputri, VOA. Pemirsa, pada sesi pleno konferensi iklim di Azerbaijan, Perdana Menteri Spanyol menyebut faktor iklim menyebabkan banjir mematikan yang terjadi di kota Valencia beberapa waktu lalu. Kedepannya ia bertekad untuk mengubah pola hidup masyarakat Spanyol untuk netral karbon di tahun 2050. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin dunia pada sesi pleno COP29 di Baku pada hari Selasa. Ia mendesak masyarakat internasional untuk menyadari dampak perubahan iklim setelah badai mematikan Dana yang menewaskan sedikitnya 220 orang dan menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi. Pedro mengatakan bahwa tragedi di Valencia akan tidak terlalu mungkin terjadi dan tidak terlalu parah tanpa adanya dampak perubahan iklim yang menunjukkan bahwa planet ini mengirimkan sinyal yang lebih jelas kepada kita. He venido hasta aquí para alertar de una terrible verdad que la ciencia lleva demasiado tiempo señalando y que aún así hay algunos que siguen despreciando, y es que el cambio climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia. Un desastre que, según las primeras investigaciones, habría sido menos probable y menos intenso sin el efecto del cambio climático. El planeta, por tanto, nos está dando señales cada vez más claras. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV. Sementara itu pemirsa, masyarakat Flores di Indonesia tampak mengamati erupsi Gunung Lewotobi dari kejauhan. Pasca adanya perintah evakuasi yang diberikan pemerintah Indonesia, bencana ini menyebabkan pilu bagi masyarakat Flores yang kehilangan tempat tinggal hingga orang terkasih. Warga Pulau Flores pada hari Senin lalu terlihat mengamati dari kejauhan Gunung Lewotobi laki-laki yang tengah meletus, mengeluarkan lava dan asap. Sebelumnya laporan menyatakan lebih dari 2.000 bangunan rusak akibat letusan yang menyebabkan lebih dari 5.800
dari lebih 16.000 penduduk yang tinggal di dekat Gunung Lewatobi laki-laki mengungsi ke pemukiman terdekat. Letusan terbaru yang dilaporkan mengirimkan asap setinggi 1.000 meter ke langit itu terjadi selama serangkaian letusan terakhir gunung berapi Lewatobi laki-laki selama 10 hari terakhir. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, putra mahkota Arab Saudi mengutuk tindakan genosida yang dilakukan Israel ke sejumlah negara di Arab. Salah satunya yakni Lebanon. Ucapan itu disampaikan pada sesi pembukaan gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam di Arab Saudi. Putra mahkota Muhammad bin Salman menegaskan kembali penolakan tegas Arab Saudi terhadap serangan brutal Israel yang sedang berlangsung di Lebanon dan Gaza saat berbicara pada sesi pembukaan pertemuan puncak gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam di Riyadh pada hari Senin. Pemimpin Saudi itu mengecam parlemen Israel karena meloloskan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di Gaza dan tepi barat yang diduduki. Saat ini kerajaan Arab Saudi telah menyerukan pertemuan puncak lanjutan pada tanggal 11 November lalu untuk membahas operasi militer Israel yang sedang berlangsung di wilayah Palestina dan Lebanon serta perkembangan situasi terkini di wilayah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ashab al-jalala wal fakhama wad dawla, معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أن نرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية. تنعقد هذه القمة امتدادا للقمة المشتركة السابقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني الشقيق واتساع نطاق تلك الاعتداءات على الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وتجدد المملكة إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. وراح ضحاياها أكثر من 150 ألف من الشهداء والمصابين والمفقودين معظمهم من النساء والأطفال. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, pernikahan antar budaya di Amerika Serikat menantang para vendor pernikahan untuk lebih inklusif dan juga menyediakan estetika dekorasi berbeda. Sejalan dengan demografi yang semakin beragam, industri pernikahan berpotensi meraup untung besar dalam pasar ini. Bagi pasangan lintas budaya seperti Amal, keturunan Bangladesh, dan Brian, warga kulit putih dari Minnesota, melangsungkan pernikahan yang mewakili budaya kedua pihak tidaklah mudah. I'm a little wary of going to makeup artists who don't know how to work with my skin tone and my skin coloring. Mereka menemukan ide-ide untuk perayaan pernikahan mereka yang akan datang, yang tidak mudah ditemukan di majalah atau online. We wanted to not have a traditional, just sort of traditional wedding cake, and there were some really cool vendors here who would do beautiful gulab jamun cake, which I've never heard of before as a cake option, but that's a South Asian sweet. Bertajuk Pernikahan Penuh Warna, pameran pernikahan ini dimaksudkan untuk mendorong bisnis pernikahan di luar warna putih yang lazim dalam budaya barat. So much of the mainstream wedding community doesn't realize that all these businesses exist. Rena memulai bisnis perencanaan pernikahannya pada tahun 2019. A mixed Ethiopian and Indian wedding. Dia pernah mengikuti kelas tentang cara memasarkan perusahaan yang menurutnya tidak berlaku terhadap semua latar budaya. We're just told, well, you need to have these bright, white, airy photographs. And immediately I'm like, well, that color aesthetic does not apply to every wedding. Hal ini bisa jadi karena vendor kesulitan masuk ke dalam bisnis catering yang membatasi pilihan untuk hidangan etnik. It's very hard to penetrate into any area. Naaban dan Christian Ampadu menjalankan perusahaan perencana pernikahan yang menawarkan estetika khas Afrika pada dekorasi kuenya. I think the wedding industry lags behind. You have a situation because of changes in our U.S. society that more persons of color have a kind of purchasing power and a kind of security in our society that allows them to be customers for professionally produced weddings. Dia memperkirakan industri pernikahan AS akan mengalami lonjakan pasca pandemi senilai lebih dari $50 miliar.
Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa ada 17% pasangan beda budaya atau etnis di Amerika Serikat pada tahun 2015. Angka ini naik signifikan dari 3% saja pada 1960-an. Dan memang pernikahan beda budaya menjadi ladang cuan bagi industri pernikahan Amerika Serikat, di mana rata-rata biaya pernikahan kini mencapai hampir $30.000 atau 470 juta rupiah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tiongkok sudah 10 tahun berinvestasi membangun infrastruktur dan juga transportasi serta perdagangan Pakistan. Analis menilai upaya pembangunan ini gagal memicu pertumbuhan industri Pakistan akibat adanya beragam kendala. Kari pedas, roti segar, dan teh panas. Dapur restoran pinggir jalan milik Matiullah ini sibuk melayani para pelanggan yang singgah untuk rehat sejenak. तकरीबन हमारे तो 2.5 साल यहाँ हो गया सीपैक की वजह से और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार है। इसी बड़ी रोड है यहाँ पे और इसी की वजह से यहाँ कारोबार भी माशाल्लाह अच्छे। CPEC atau Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan adalah salah satu proyek terbesar dalam inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing dan telah membangun infrastruktur transportasi, perdagangan dan energi yang sangat diperlukan Pakistan sejak diumumkan 1 dekade lalu. Didukung pinjaman dan investasi Tiongkok, proyek multitahun ini dijadwalkan akan menelan biaya lebih dari $60 miliar. Desa kecil Matiullah bernama Kusa Banda dan terletak di sepanjang jalan raya sepanjang 120 km yang dibangun proyek CPEC. Sejak pembangunan jalan selesai tahun 2019, banyak bisnis baru muncul dan harga properti meningkat. Kusa Banda adalah salah satu dari banyak desa dan kota kecil di Pakistan yang mengalami peningkatan aktivitas ekonomi karena kedekatannya dengan proyek-proyek CPEC. Namun secara keseluruhan, Pakistan gagal mewujudkan pertumbuhan industri lewat upaya infrastruktur besar ini. Perekonomian Pakistan yang secara historis lemah hampir tidak terhindar dari keruntuhan tahun ini. The objective of CPEC was essentially improving infrastructure and connectivity that could have resulted in higher exports but did not because the expected industrial growth did not happen. Kebijakan ekonomi yang buruk dalam negeri membuat banyak bisnis Pakistan di sektor manufaktur tidak mendapat keuntungan dari proyek-proyek tambahan yang dibangun oleh Tiongkok menurut para analis. Analis mengatakan birokrasi, gejolak politik dan risiko keamanan di Pakistan ditambah pandemi COVID membuat para investor Tiongkok menjauh. Faktor-faktor ini juga menunda fase kedua CPEC. Under the phase 2, when China was planning to relocate their industry, and this is the manpower intensive industry which has become quite unviable in China. So these industries are going to be located not only in Gwadar but other special economic zones. And we have started to talk lot of joint ventures. Sejauh ini, hanya 4 dari 13 kawasan ekonomi khusus atau KEK yang direncanakan program CPEC yang mengalami perkembangan. Naiknya nilai tukar dolar meningkatkan biaya peralatan dan bahan baku impor, sehingga terlalu mahal bagi warga Pakistan untuk mendirikan unit produksi di kawasan itu. Meski Pakistan menawarkan tenaga kerja murah, tapi melayani kebutuhan fisik pabrik-pabrik besar Tiongkok mungkin sulit bagi negara ini. Saat matahari terbenam di Kusa Banda, banyak pedagang terpaksa menutup toko karena kelangkaan listrik. Tapi Matiullah melihat masa depan yang cerah. शायद 24-25 में हमारे रोजगार अल्लाह करे और भी बढ़ जाएंगे रोड का जिस तरह रोड में ट्रांसपोर्ट ज्यादा होंगे. Agar CPEC dapat mempercepat kemajuan industri Pakistan, para ahli mengatakan Islamabad harus menata kembali kebijakan dan tata kelola yang mereka jalankan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, jutaan burung mati setiap tahun karena polusi cahaya perkotaan. Para ilmuwan di negara bagian Amerika Serikat mengembangkan sistem pengamatan yang dapat membantu burung-burung ini terbang dengan selamat. Kyle Horton mengembangkan Birdcast yang memetakan migrasi burung seperti ini, menunjukkan hampir 800 juta burung melintasi Amerika Serikat hanya dalam satu malam. Radar cuaca menyediakan data Birdcast. We basically do the inverse of what meteorologists do. We remove the precipitation and maintain the biology. Radar biasa tidak dapat membedakan sekawanan burung atau sekumpulan serangga. Birdcast membantu membedakan keduanya dengan menambahkan data dari rekaman burung dan radar bird scan. Dan ilmuwan warga menggunakan aplikasi ponsel pintar.
Birdcast kemudian memberikan perkiraan yang rinci, mulai dari sebaran heron hijau yang melintasi Virginia hingga kawanan yang diduga burung warbler kuning di Colorado. We have algorithms, we have pipelines that automatically create forecasts 4 times a day. Para ilmuwan mengatakan populasi burung di Amerika Utara telah menurun 30% selama 50 tahun terakhir. So maybe there are 12 billion, we lost 3 billion breeding birds. Burung-burung mati salah satunya karena polusi cahaya perkotaan. So we'll create an alert to say this is one of the bigger nights of migration. It would be great if you could turn off your lights on this specific night. Birdcast adalah bagian dari upaya global untuk memahami pola migrasi burung dengan lebih baik dan mendorong orang untuk mematikan lampu mereka untuk burung-burung yang bermigrasi. Polusi cahaya perkotaan adalah salah satu faktor utama kematian burung saat migrasi, di samping polusi kimia dan juga ditangkap kucing. Polusi cahaya perkotaan membuat burung-burung bingung dan rentan bertabrakan dengan gedung-gedung. Diperkirakan ada 360 sampai 980 juta burung mati setiap tahunnya ketika bermigrasi dan bertabrakan dengan bangunan, mulai dari menara pemancar, tiang listrik, perumahan, sampai gedung-gedung tinggi. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia Sepekan hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.